Oke, shalom semuanya. Pak Hendronya masih belum bangun. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan yang layak memang kita puji ya. Dia selalu luar biasa dan baik. Saya bisa minta buka dalam doa, Bu Marta. Bu Marta bisa pimpin dalam doa? Oke, thank you. Ya, oke. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau bangunkan kami, dan kami dapat bersama-sama bersekutu Tuhan untuk memuji, memuliakan, bahkan belajar dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang melayani-Mu pagi hari ini dengan urapan baru Tuhan, khususnya untuk Pak Hendra yang akan menaikkan puji-pujian Tuhan. Urapan baru mengalir terus Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan melalui pujian-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga jika ada yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih urapi sekali lagi Papa Hendra, lebih heran lagi juga untuk keluarganya juga Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan mau menyampaikan Tuhan, membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau, sehingga kami dapat melakukannya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, biar Allah Roh Kudus yang beracara. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, rendahkan hati menghadap altar Tuhan. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sebab Tuhan semesta alam yang maha tinggi, dalam keadilan-Nya
Dia Allah yang Maha Kudus, yang akan menyatakan kekudusannya dan kebenarannya. Ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Semarak kemuliaanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, itu yang kami nyanyikan saat ini. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan kepadamu nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan
namamu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita yang baik, bahkan indah dan layak memuji-muji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir
hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu menyertai kami. Betapa indahnya Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih-Mu lebih indah daripada hidup ini. Mulut kami akan memegahkan Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan yang maha besar dan terpuji, Ia lebih dahsyat dari sebala Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
Sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan Tuhan, Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau yang kami sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, oh yang kami agungkan Yesus. Silakan Pak Eliezer. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali berjumpa dalam ibadah Zoom kami hari ini bersama dengan semua teman-teman kami dalam persekutuan ini. Dan kami percaya melalui pujian dan penyembahan ada lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya hari ini kami akan mendengarkan serta merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap kami, biarlah setiap apa yang akan disampaikan hari ini boleh benar-benar menjadi rema, menjadi daging dalam kehidupan kami semuanya. Dan firman Tuhan ini akan terus meneguhkan hidup kami, menjadi patron dalam hidup kami, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan,
Bila setiap kata yang hamba-Mu sampaikan hari ini berasal daripada Tuhan. Dan kami akan siapkan tanah hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini sebagaimana di dalam tema kita yang saat ini sudah sebagaimana yang saya sudah bagikan, bahwa kita akan belajar tentang Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah anak daripada Raja Salomo yang kemudian meneruskan dinasti Daud dalam pemerintahan kerajaan mereka. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam satu Raja-Raja pasalnya ke-12 ayatnya yang ke-8. Satu Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara akan dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang raja-raja atau kerajaan Israel, memang kita tahu bahwa Raja Rehabeam ini adalah raja keempat daripada Raja Israel. Yang pertama itu adalah Raja Saul, yang kedua Daud, ketiga Salomo, dan yang keempat ini adalah Raja Rehabeam. Nah, saudara akan dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini di dalam bacaan kita, ternyata kalau kita kembali belajar firman Tuhan secara khusus di dalam Raja-Raja Israel, kita menemukan bahwa di akhir pemerintahan Raja Salomo, sebagaimana kita ketahui, ternyata Salomo itu hatinya mulai berubah kepada Tuhan. Dan kita tahu penyebabnya karena memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa setelah Salomo menjadi tua, maka istri-istrinya mulai mencondongkan hatinya daripada Tuhan, dan dia berkompromi dengan Allah-Allah mereka, atau dia berkompromi dengan berhala-berhala daripada istri-istrinya ini. Sehingga Salomo mulai terpaut, mulai berbalik daripada Tuhan, dan dia mulai mengikuti ibadah-ibadah istri-istrinya. Nah, saudara, akibat daripada itu, dari penyembahan berhala yang Salomo lakukan, maka Tuhan itu mulai menggoncangkan kerajaannya. Tuhan mulai menggoncangkan kerajaannya, dan para sekutu-sekutunya secara khusus raja-raja yang selama ini yang terpaut kepada Salomo, yang selalu mensupport dan bahkan boleh dikatakan mereka mungkin setiap tahun mereka mempersembahkan upeti kepada Salomo. Nah, saudara, ternyata setelah di akhir pemerintahannya, setelah Salomo mulai tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka raja-raja ini sudah tidak seperti dulu lagi. Dan dampak daripada itu, akhirnya Salomo untuk mencukupkan atau mencukupi kebutuhan istananya yang begitu besar, maka dia mulai menaikkan pajak orang-orang Israel. Nah, hal ini yang sangat memberatkan kehidupan orang-orang Israel. Di samping itu juga, para pekerja-pekerja selama ini yang membantu Salomo di dalam pembangunan kota Yerusalem dan juga tembok-tembok Yerusalem yang sedang dibangun pada waktu itu, orang-orang mulai tidak sungguh-sungguh lagi mensupport dia. Nah, dampak daripada itu, Salomo mempekerjakan orang-orang Israel. Sebenarnya dari awal dikatakan bahwa orang Israel itu tidak dipekerjakan. Mereka dijadikan pegawai-pegawai kerajaan, ada tentara, dan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tetapi ketika supporting dari luar itu sudah berkurang, ya mau tidak mau Salomo harus menggunakan orang-orang di dalam, ya tentunya orang-orang Israel. Nah, akhirnya orang-orang Israel pada zaman Salomo secara khusus pada akhir-akhir pemerintahannya mereka mulai tertekan. Ya, mereka mulai tertekan, pajak dinaikkan, dan juga mereka dijadikan pekerja keras atau pekerja rodi, dan ini terus berlangsung sampai Salomo meninggal. Nah, jadi ketika Salomo itu meninggal, maka anaknya yaitu Rehabeam itu menggantikan dia. Nah, jadi ketika anaknya menggantikan dia, maka
orang-orang Israel pada waktu itu datang kepada Rehabeam ini meminta kebijakan daripada raja. Kalau boleh dikatakan supaya raja ini, kalau boleh raja ini bisa meringankan beban mereka. Yang pertama itu adalah pajak yang begitu memberatkan kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya mereka tertekan, mungkin secara ekonomi juga mereka sangat menurun, saudara, pendapatan mereka pun juga demikian. Yang berikutnya pekerjaan mereka supaya diringankan, beban-beban mereka supaya diringankan. Nah, itulah sebabnya di dalam bacaan kita hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal 12, di sini bagaimana Rehabeam merespon daripada permintaan orang-orang Israel. Dia merespon mereka. Yang pertama responnya baik. Ya, dia memanggil para penasihat-penasihat ayahnya, yaitu kalau boleh dikatakan itu pada tetua-tetua atau para penatua-penatua atau para orang-orang bijak yang ada di lingkungan Israel pada waktu itu. Dia memanggil mereka semuanya, lalu dia mengungkapkan permintaan orang-orang Israel ini. Nah, saudara, ya jadi sebagai orang bijak, ya mereka memberikan nasihat. Tentunya mereka berkata, ya kalau kamu mau menjadi raja mereka seutuhnya, maka kamu harus mendengarkan permintaan mereka. Ya, kamu harus mendengarkan permintaan mereka dan meringankan pajak mereka dan juga beban-beban mereka. Nah, setelah selesai itu, maka Salomo ternyata ada orang-orang yang lain, para pendamping-pendamping yang lain, ini adalah orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Ya, yang memiliki spirit sama dengan dia. Dan akhirnya setelah Salomo juga memanggil mereka dan meminta nasihat, nah justru orang-orang muda ini mereka berkata, ya kalau ayahmu memberikan mereka beban segini, kamu harus tambah beban mereka. Ya artinya mereka memberikan nasihat, jangan mendengarkan permintaan mereka, tapi justru akibat daripada permintaan mereka, tambah lagi beban mereka, kan begitu. Nah, saudara, dari dua nasihat ini ternyata Rehabeam itu lebih memilih nasihat orang-orang muda ini. Nah, dampak daripada itu, nah kita sudah tahu pada akhirnya setelah itu Salomo memanggil mereka, Rehabeam memanggil orang-orang Israel kembali dan dia menyampaikan pendapatnya. Dia mengabaikan nasihat orang-orang bijak dan dia lebih memilih nasihat orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Ya, jadi nah setelah selesai itu maka orang-orang Israel itu mulai memberontak. Ya mereka mulai memberontak dan akhirnya kita sudah tahu sejarahnya di kemudian sejak pada saat itu maka kerajaan Israel bersatu yang selama ini dinasti Daud, Salomo yang memang Tuhan sudah berjanji Tuhan akan mengokohkan kerajaannya, maka Tuhan menggoyahkan menjadi dua kerajaan. Yang pertama itu ada kerajaan di bagian selatan, itulah kerajaan Israel, itu bergabung 10 suku dan mereka membentuk satu kerajaan yang baru, saudara, dan kita tahu kemudian mereka mengangkat rajanya yang bernama Yerobeam. Nah, saudara akan dikasih Tuhan dan sedangkan dua suku yang lain, suku Yehuda dengan suku Benyamin, nah saudara akan dikasih Tuhan, inilah yang kemudian dikatakan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam sendiri. Nah, saudara akan dikasih Tuhan, tapi kalau kita merujuk ke belakang, sebenarnya dampak daripada ini adalah akibat daripada kesalahan yang dibuat oleh Raja Salomo di akhir pemerintahannya yang sudah tidak sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau Rehabeam ini hidup sungguh-sungguh seperti neneknya Daud dan juga Salomo yang muda, saya kira pasti kerajaannya atau Rehabeam ini akan terus meneruskan legasi yang telah ditinggalkan oleh ayahnya dan Israel. Saya percaya tidak akan pernah terpecah menjadi dua kerajaan. Saya yakin dan percaya dan saya yakin Tuhan pasti akan memulihkan, ya, mengokohkan kerajaannya. Kalau seandainya Rehabeam ini dia sungguh-sungguh memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya belajar kisah Rehabeam ini, saya menemukan ada 4 kesalahan besar yang dibuat oleh Rehabeam. Yang pertama itu adalah
ia tidak mau mendengarkan nasihat para orang tua atau para tetua atau orang-orang bijak. Yang kedua dikatakan bahwa setelah Rehabeam itu kuat, ya maka dia menjadi sombong dan tinggi hati. Dan yang ketiga, akibat daripada kesombongan dan tinggi hatinya, maka ia membawa orang-orang Israel pada kebejatan moral dan mereka menyembah berhala. Nah, dampak daripada penyembahan berhala, moral mereka terus rusak, dan Alkitab berkata bahwa Rehabeam itu mengikuti tata cara kehidupan bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Dan bahkan Rehabeam itu melakukan dosa yang melebihi daripada nenek moyangnya. Dikatakan dia membuat tempat pelacuran atau homoseksual, dikatakan di situ pelacuran bakti. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan NIV, itu diceritakan bahwa itu adalah pelacur laki-laki. Ya, saudara, untuk penyembahan mereka kepada dewa-dewa itu, maka Rehabeam itu mengizinkan ada pelacuran bakti atau pelacuran laki-laki, dan kita sudah tahu itu adalah homoseksualitas terjadi di sana, dan itu kerusakan moral yang paling dalam, paling luar biasa. Makanya Alkitab selalu menghubungkan ketika orang-orang Israel berdosa kepada Tuhan, mereka firman Tuhan selalu berkata seperti dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu Rehabeam. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, ini adalah satu pelajaran iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang Alkitab tulis supaya menjadi pedoman dalam hidup kita, kita tidak terjebak dalam dosa atau spirit Rehabeam ini, supaya hidup kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, saya kembali kepada tema kita. Di sini dikatakan bahwa Rehabeam itu dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu atau orang-orang bijak. Saudara, saya kira di dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, kita juga harus perlu memperhatikan kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berkomunitas, kepada siapa kita tukar pendapat dan lain sebagainya. Sebab jika kita salah memilih kawan, salah memilih teman, maka output yang akan kita dapatkan kepada mereka itu adalah hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Saya menemukan banyak hal, banyak orang-orang percaya ketika mereka ada di satu situasi, kondisi kehidupan mereka yang berat, katakanlah mungkin mereka memiliki satu masalah atau pergumulan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, pernikahan, dalam pekerjaan mereka, atau hal-hal apapun. Saudara, kebanyakan yang saya temukan, mereka salah memilih orang untuk dapat sharing atau untuk meminta nasihat, saudara. Dan dampak daripada itu, jika orang-orang yang kita minta nasihat itu adalah orang-orang yang tidak sepakat atau seiman dengan kita, atau level kerohanian kita tidak sesuai, maka tentunya apa yang mereka keluarkan, berikan pada kita nasihat, sesuai gaya hidup mereka. Ya, sesuai dengan gaya hidup mereka atau pandangan-pandangan yang mereka miliki selama ini. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal 1, di situ memang Alkitab sudah memberikan kepada kita suatu pandangan iman dalam kehidupan kita, supaya kita itu kalau hidup kita mau diberkati, kalau hidup kita mau berbahagia, dikatakan, maka kita tidak boleh mengikuti nasihat daripada orang-orang fasik, atau nasihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau nasihat yang saya katakan tidak memiliki tingkat kerohanian yang matang dalam kehidupan mereka. Dampak daripada itu, maka saya percaya kalau kita tadinya orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka ketika kita salah meminta nasihat, ya apa yang mereka berikan kepada kita itu akan sama seperti pandangan hidup mereka. Haleluya. Dalam pelayanan saya, dalam jemaat yang kami layani, beberapa orang yang saya temukan, ini masalahnya. Jadi ketika mereka memiliki masalah, kadang-kadang mereka sudah datang kepada kami sebagai hamba Tuhan, kita memberikan kepada mereka nasihat, tetapi mereka juga pergi mencari nasihat kepada orang lain. Nah, masalahnya adalah ketika mereka pergi meminta nasihat, justru bukan kepada orang-orang atau leader-leader mereka di dalam gereja, tapi mereka pergi mencari nasihat kepada orang yang memang saya katakan level kerohanian mereka tidak sama dengan kita, dan bahkan dikatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, atau memiliki kepercayaan berbeda dengan kita. Nah, otomatis
nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada mereka itu berbeda dengan apa yang kita berikan. Nah, masalahnya adalah mereka kadang-kadang lebih merespon hal-hal yang negatif yang diberikan kepada mereka daripada nasihat-nasihat yang kita berikan kepada mereka. Dan itu selalu membekas dalam hidup mereka. Nah, memang kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita manusia, kadang-kadang hal-hal yang negatif itu yang paling membekas dalam diri kita. Ya kan, apa yang kita dengar hal negatif itu yang selalu kita ingat. Kadang-kadang hal-hal yang baik, ya kita memang kadang-kadang ingat, tetapi itu kadang-kadang kita tidak muncul sebagai sebuah kekuatan dalam hidup kita. Nah, ini yang saya dapatkan, saudara. Nah, di dalam Alkitab, Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini dikatakan supaya kalau kita mau hidup kita kokoh, iman kita bertumbuh dalam Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mungkin memiliki tantangan dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit dalam hidupmu, sebaiknya engkau sharing, engkau minta nasihat kepada leader-leader di gereja atau hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, ataupun katakanlah jemaat, tapi kita tahu kehidupan rohaninya itu baik. Dan saya percaya itu juga tidak salah menurut saya. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab sudah berkata bahwa supaya kalau hidup kita bahagia, mari kita jangan hidup seperti nasihat orang-orang fasik. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 22, itu dikatakan bahwa Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksanalah kalau nasihat banyak. Ya, kalau penasihat banyak. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ternyata bahwa orang-orang di sekeliling kita itu sangat menentukan kehidupan kita seperti apa nanti kita akan jalani hidup kita. Alkitab di sini mengatakan bahwa kalau penasihat yang banyak, tetapi saya garis bawahi penasihat yang bagaimana dulu, ya kan? Ya penasihat yang tentunya yang di dalam Tuhan, yang sesuai dengan level iman kita, ya mungkin komunitas kita seperti persekutuan doa kita hari ini, ya kalau ada masalah kita sharing semuanya, dan saya percaya nasihat-nasihat yang diberikan itu pasti hal-hal yang membangkitkan iman, yang membangkitkan semangat kita untuk kita bangkit kembali lagi, dan bahkan saya percaya akan begitu banyak pintu-pintu yang terbuka bagi kita untuk kita melakukan sesuatu. Dan Alkitab berkata bahwa kalau penasihat yang banyak, maka terlaksanalah segala sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup kita. Ini pentingnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini pentingnya dalam sekitar kita. Saudara, Alkitab juga mengatakan, kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, maka saya percaya kita pun juga akan memiliki iman yang kokoh dalam hidup kita. Kalau kita bergaul, berkomunitas dengan orang-orang yang suka berdoa, membaca firman Tuhan, dan saya percaya gaya hidup kita pun juga gaya hidup mereka akan tertransfer dalam hidup kita, dan kita pun juga akan mengikuti gaya hidup mereka. Kenapa? Karena ada spirit rohani yang akan kita dapatkan kepada mereka. Orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan semangat, spirit, firman Tuhan, saudara, itu yang akan membangkitkan roh kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, hal-hal yang tidak benar, saudara, pandangan-pandangan hidup yang tidak benar, maka itu juga akan mempengaruhi pola iman kita dalam kehidupan kita. Saudara, ini pentingnya. Jadi pentingnya kita melihat kepada siapa kita berteman atau kita berkawan. Kita bisa membangun hubungan dengan siapapun, tetapi kita harus bisa memfilter kepada siapa yang harus kita dekat dengan mereka, pada siapa kita harus berkomunitas dengan mereka, kita berhubungan baik dengan mereka. Itu sangat penting. Ya, dikatakan begini bahwa Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, jadi dalam hal memilih kawan pun juga, ini juga kita harus memfilter dalam kehidupan kita, ya secara khusus yang akan menjadi teman, partner,
dalam hidup kita, partner kerja dalam hidup kita, kita juga harus bisa melihat dan memfilter semuanya. Nah, kita lihat daripada Rehabeam ini, dia bergaul dengan orang-orang yang selevelnya, artinya seusia dengan dia. Dan kita tahu bahwa Alkitab mengatakan ketika Rehabeam ini diangkat menjadi raja, dia usia 41 tahun. Ya, memang usia yang sebenarnya usia 41 tahun sudah sangat matang sebenarnya. Ya, dia sudah matang dan saya yakin punya pola pemikiran yang bagus sekali. Cuman masalahnya adalah mentalnya yang belum siap untuk itu, terus kehidupan rohani mereka juga. Karena memang kalau kita lihat bahwa Rehabeam ini mamanya itu adalah Naamah, dia orang Amon. Nah, dia dari bangsa Amon. Otomatis karena orang tuanya atau mamanya ini dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang disembah oleh Salomo. Nah, saudara, ya pasti dia lebih banyak berkomunikasi dengan ibunya, tentunya di bawah asuhan ibunya. Ya, dan dampak daripada itu spirit iman ibunya itu akan terus tertransfer kepadanya, sekalipun ayahnya Salomo pasti banyak nasihat-nasihat yang sudah diberikan sama dia. Ya, makanya ketika terjadi masalah dia panggil para penasihat ayahnya. Ya, tetapi sayangnya dia tidak mendengarkan itu. Dia lebih mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang muda yang sama-sama dengan dia, memiliki spirit sama dengan dia, ya memiliki pandangan hidup yang sama dengan dia, dan dia lebih memilih mereka. Dan dampak daripada itu, akhirnya kerajaan Israel, yang tadinya kerajaan Israel bersatu, dampak daripada terjadi perpecahan. Nah, ini dan kemudian terjadi permusuhan dan masalah-masalah terus terjadi, dan akhirnya kita sudah tahu kedua kerajaan ini, baik kerajaan Israel maupun Yehuda, pada akhirnya mereka dibuang. Ya, kerajaan Yehuda itu dibuang di Babilonia, sedangkan Israel itu di Assyria atau di Asyur. Nah, saudara akan dikasih Tuhan, ini dampak-dampak daripada kesalahan yang mereka sudah buat, sudah bangun dari awal. Dan dari kesalahan itu, saya yakin dari sini mulai terjadi kebobrokan moral, dan akhirnya mereka dibuang, dan semua yang dibangun oleh Salomo selama itu, baik dia membangun tembok Yerusalem, baik Allah, semua diratakan, dihancurkan. Saudara akan dikasih Tuhan. Nah, kita belajar daripada iman ini, daripada kehidupan kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita lebih lagi terpaut kepada Tuhan. Hati kita harus terus terpaut kepada Tuhan. Jangan ada hal lain yang sekiranya akan membelokkan motivasi kita, hidup kita. Apapun kehidupan saudara, apapun sedang saudara alami hari-hari terakhir ini, situasi-situasi yang sulit mungkin sedang kita alami, baik di dunia marketplace ataupun di dalam dunia pelayanan, dunia rohani, dalam kehidupan keluarga kita. Dan saya yakin dalam kita menghadapi kehidupan kita ini yang multidimensi, yang begitu hebat pergumulan-pergumulan kita, iman kita kepada Tuhan harus kita kokohkan apapun yang sedang terjadi. Jangan pernah berpikir untuk melenceng atau mencari hal-hal yang lain, sumber-sumber yang lain selain daripada nilai-nilai kekristiani atau nilai firman Tuhan. Kita belajar daripada Salomo, belajar daripada Raja Rehabeam, yang pada akhirnya apa yang mereka bangun selama itu, saudara, menghabiskan energi, dana yang begitu besar, dalam waktu singkat semuanya itu diratakan ya oleh Tuhan tentunya. Itulah kecemburuan Tuhan. Kalau kita menyembah Allah lain, tadinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, baru di dalam situasi tertentu, entahkah itu dalam keadaan kita baik dan hati kita mulai berbalik, terfokus kepada materi, terfokus kepada pekerjaan yang kita lakukan tanpa terfokus kepada Tuhan, itu juga membangkitkan cemburu Tuhan, saudara. Karena Alkitab berkata Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, ya saudara. Jadi tergantung dari situasi hati kita hari ini. Banyak orang berkata, kalau saya diberkati, saya akan tetap fokus kepada Tuhan. Dalam keadaan tertentu, situasinya menurun, maka saya tidak akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu banyak hal yang kita temukan. Tapi bagi kita hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika iman kita terfokus kepada Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama dengan kita,
Tantangan itu pasti kita akan alami. Tuhan akan izinkan problem pergumulan hari dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, kesanggupan untuk kita dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Saya kira renungan firman Tuhan hari ini saya akhiri sampai di sini, dan saya percaya biarlah firman ini akan jadi berkat bagi kita semuanya. Amin firman Tuhan.